Dan gue juga sadar bahwa gue masih ada di bumi saat ini gitu. Dan tugas gue di bumi adalah gue masih jadi khilafah nih gitu. Gue masih jadi bridging between the God and the human gitu. Gue harus jadi jembatan. Jembatannya apa? Apakah harus ngobrol atau ceramah kayak semua orang lain-lain cerita tentang betapa hebatnya Tuhan dan segala macam yang mana sebetulnya nggak perlu diomongin. Kehebatan Tuhan ya di situ udah nggak usah diomongin gitu. Lewat apa? Ya udah berbuat aja. Tapi kalau misalnya kayak sekarang tuh kayak orang kayak pengen tahu identitas lo yang paling dalam gitu, kayak apakah itu musik keras atau pop? Wow, musik keras dan musik elektronik tapi yang dark versionnya. Jadi gue kayak dengerin, mungkin kalau lo dengerin industrial gitu? Iya, industrial atau new wave tapi dark wave ya, kayak dengerin Depeche Mode, gue dengerin itu. Terus kalau yang era sekarangnya ada grup namanya The Black Queen, itu vokalis Dillinger Escape Plan, itu bikin kolaborasi elektronik gitu. Jadi gue dengerin yang kayak gitu-gitu. Ini berbeda dengan beberapa yang diperjuangkan sama teman-teman aksi gitu ya, Ahmad Dhani, Yu gitu ya, yang mendorong untuk adanya direct license. Meskipun memang secara negara itu belum diakui ya, sistem direct atau gimana, atau jadi, ada pengecualian. Halo, balik lagi bareng gue, Sindu Alpito, di program pengarsipan musik Sindu Scoop. Kali ini gue bersama salah satu penyanyi solo yang luar biasa banget perjalanan karirnya. Udah lebih dari 20 tahun lebih ya di industri. Ya, inilah dia Marcel Siahaan. Halo Marcel. Apa kabar? Hai, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Udah cukup lama nih, Sindu Scoop pengen banyak menggali dari seorang Marcel karena salah satu solois yang gue bilang mungkin paling unik ya dari kalau kita ngelihat dari perjalanannya. Lo sempat di band metal, terus vokal grup juga sempat ya? Vokal iya, gue ada beberapa grup akapela tapi hanya untuk acara-acara tertentu di sekolah aja. Ya, tapi ini luar biasa banget sampai akhirnya lo jadi salah satu ikon penyanyi solo pria gitu ya. Gue rasa lo pas di Pupen nggak ngebayang ya lo jadi nggak pernah penyanyi kebayang pop gitu? Nggak pernah kebayang jujur, apalagi pas di awal karir itu di tahun 2002 pertama kali gue nyanyi sama Shanti itu, gue mengalami satu masa bisa dibilang kayak mungkin gue mengalami imposter syndrome gitu. Jadi kayak is it me? Was it me? Gitu, kayak lo nggak percaya gitu karena jujur sih awal gue itu 2001 itu saat dimana gue lagi skripsi. Ya, selesai kuliah dan plan gue adalah gue pengen tetap main band tapi gue ingin melanjutkan kuliah. Pada saat itu gue lagi mau cari beasiswa sebetulnya. Gue pengen sekolah ke Belanda, pengen lanjut ngambil master hukum ya, paling possible. Betul. Belanda ya, mau nggak mau ya. Gue pengen sekolah lanjut, nggak kepikir sama sekali mau profesional, benar-benar profesional jadi di mainstream gitu. Side stream aja ngeband gitu sampai ya opportunity itu datang gitu. Tapi ini kan menarik ya, kayak gimana ya Sel? Lu dari sebuah band cult banget lah gitu ya di Bandung, yang mana orang tuh kayak ngelihat ya ini udah arus underground yang mewakili gimana anak-anak underground era itu gitu. Gitu ya? Dan kecenderungan lu tahu sendiri ya gitu, kayak kita tuh kan kadang banyak yang rasis genre gitu ya, dan lu ngalaminnya gimana tuh, kayak anjir musuh gua harus bawain lagu menye-menye lah atau gimana gitu-gitu? Iya, that was hard to be honest pada saat transisi itu karena gue menghadapi apa namanya pergumulan itu dari luar dan dari dalam. Dari dalam pertama pergumulan gue sendiri udah dua. Ya pertama kan ya itu tadi gue bilang imposter syndrome, gue merasa ya beneran nih gitu. Karena kan surreal kan. Ketika single Hanya Memuji itu rilis lalu kemudian bisa air di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di Indonesia, sebagian di Australia dan segala macam, sampai di review sama wartawan Jepang dan segala macam. Itu kan surreal banget buat gue gitu. Come on man gitu kan, just be open gitu, dari Pupen main di Bandung walaupun kita sudah punya kantong fanbase gitu, tapi kan dibanding Marcel itu kan jauh gitu. Jadi masih surreal, bahkan setahun pertama tuh gue yang kayak selain pergumulan itu, lalu kemudian gue juga dari belakang tiba-tiba harus ke depan, bayangin kan.
biasa yang main drum, walaupun backbone-nya musik metal itu ya drum salah satunya gitu ya, rhythm section kan. Terus tiba-tiba harus ke depan, lo harus perform, benar-benar perform, lo harus ada eye contact dengan audience, lo harus ngeblend sama band. Pada saat itu juga single gue cuma satu, jadi gue harus menghafal banyak lagu cover pada saat itu. Kebayang nggak pergumulannya? Jadi masa-masa kayak gue nggak bisa ngomong di atas panggung, nggak tahu mau ngomong apa, bego gitu. Iya. Tapi lo merasa mengkhianati diri lo nggak sebagai seorang anak metal? Lebih ke mencoba untuk menerima, karena menerima kenyataan, karena sebelumnya memang itu sudah ada di gue. Dari SD itu gue udah denger banyak musik gitu. Cuman memang ketika gue mau masuk SMP, gue main skateboard dan segala macam. Zaman dulu itu kan di angkatan gue tuh musik dan skate itu jadi satu bagian. Apalagi di masa itu ketika tim-tim yang terkenal kayak tim Paul Prautal atau tim Alpha, tim Santa Cruz dan segala macam, beberapa dari mereka memang terkenal pemain band juga. Yes. Kayak Tommy Guerrero, itu skate gue Tommy Guerrero dulu, Paul Prautal. Terus Steve Caballero. Steve Caballero juga basis main. Lalu kemudian terakhir vokalisnya Black Flag tuh, aduh gue lupa, pokoknya kemarin terakhir datang. Itu juga pemain pro juga, Paul Peralta. Gitu. Jadi yang kayak musik pada saat itu musik punk ya, kita nyebutnya skate punk. Itu nggak lepas dari komunitas skateboard dan juga festival kejuaraan skateboard. Jadi dulu kalau bikin kejuaraan tuh kayak skateboard, udah gitu ada bandnya. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak sekarang tuh kayak orang kayak pengen tahu identitas lo yang paling dalam gitu, kayak apakah itu musik keras atau pop? Wow, musik keras dan musik elektronik tapi yang dark versionnya. Jadi gue kayak dengerin, mungkin kalau lo dengerin industrial gitu? Iya, industrial atau new wave tapi dark wave ya, kayak dengerin Depeche Mode, gue dengerin itu. Terus kalau yang era sekarangnya ada grup namanya The Black Queen, itu vokalisnya Dillinger Escape Plan, itu bikin kolaborasi elektronik. Gitu. Jadi gue dengerin yang kayak gitu-gitu. Terus juga projectnya Sino Morino, vokalisnya Deftones. Dia juga bikin ada kolaborasi elektronik namanya Cross kalau nggak salah. Nah itu gue dengerin yang kayak gitu-gitu. Sambil juga yang enak-enaknya. Jadi kayak dengerin AHA, ya lalu kemudian dengerin apalagi sih new wave tuh Duran Duran. Ya, terus juga kalau yang lebih ngebandnya kayak zaman-zaman itu kayak Tears for Fears, atau yang lebih kayak New Jack Swing-nya kayak Living in a Box. Selera musiknya ini banget ya, gue jadi inget Indra 7. Indra. Deftones yang gitu-gitu ya. Jadi ini gue ada cerita lucu mengenai selera musik ini. Jadi dulu nggak tahu, lo mungkin tahu. Lo tau Warman kan, Warman Nasution kan. Waktu itu dia ngundang gue di Radio Prambors, waktu itu dia masih jadi salah satu host di situ, terus ngundang gue. Jadi waktu itu ada satu acara di mana acaranya itu temanya adalah ngundang Marcel, terus Marcel suruh pilih 5 lagu favorit dia gitu. Untuk nanti dibahas di 1 jam itu sambil ngebahas kenapa lo suka lagu ini. Gitu. Itu begitu selesai 1 jam dia ngomong gini, terima kasih Marcel, senang banget lo gue datang di sini. Gitu. Tapi gue ada satu, lagu-lagu lo ini, sorry men, lagu-lagu lo nggak terkenal bangsat gitu. Dia bilang gitu. Lagu lo enak sih tapi nggak ada terkenal. Gue kebayang kalau lo jadi MD di radio ini pasti 2 minggu lagi bubar radionya. Lagu lo kagak ada yang ngerti gue. Gue kebayang itu kita side stream 90s lah ya, dari 80-an akhir ke 90s ya, era new wave terus dark wave. Betul. Terus udah gitu gue memang tipikalnya adalah zaman dulu tuh kalau gue suka sama satu band, orang-orang kan pasti beli karena ada satu lagu hits, dua hitsnya gitu ya. Kayak Erasure misalnya. Erasure dulu suka banget gue. Pecahannya di Depeche Mode juga tuh kan. Orang tuh pasti nyari lagunya yang hits. Gue justru dengerin yang side B-nya. Jadi yang kayak, ini enak sebetulnya, lo kenapa nggak dengerin? Gitu. Nah itu terus kebawa ke mental gue ketika gue membuat album pertama. Jadi buat gue tidak ada jagoan-jagoan gitu. Semuanya harus bagus lagunya. 10 lagu itu lo harus taruh hati lo bener-bener masing-masing. Cuman kan pada saat itu strateginya zaman tahun 2000-an awal, ya masih di era 90-an CD itu kan,
pasti ada 1 sampai 3 lagu yang memang itu jadi Ya harus masuk radio entry lah ya. point-nya, Entry point, gitu. Yang lain kan padahal bagus-bagus, makanya ada satu senengnya gue dikenal sebagai penyanyi semusim, penyanyi firasat, penyanyi jangan pernah berubah, tapi gue juga sedih karena ada lagu-lagu lain yang juga bagus di situ, orang nggak tahu akhirnya. Nggak tahu. Makanya pas sekarang nih, ketika digital di SP, semua katalog itu keluar kan. Tapi itu kalau dari semua lagu-lagu itu, kalau tadi lu bilang, Yes. lu terlibat hampir mungkin 100% dari soal arrangement sampai... Dulu nggak, ya. Tapi gue ikut, maksudnya menentukan, dan itu juga rezeki gue sih. Gue ketemu produser-produser yang mungkin dari awal brainstormnya juga mereka cukup mengerti gue maunya apa. Oke. Karena gue dari awal juga pengen banget untuk ngasih tahu bahwa gue referensinya di sini, jangan kemana-mana. Jadi ketika mereka kasih tahu, terus gue juga kasih feedback, oh oke, karakternya di sini, gitu. Jadi mungkin tidak secara langsung menentukan aransemen karena gue nggak ngerti belas alat musik pada saat itu. Gue cuma tahu main drum gitu kan. Tapi gue bisa memberikan arahan bahwa oh ini lagu ini gue suka, oh liriknya gue suka, liriknya bagus ini gitu. Tapi dari drum lu ngasih masukan pasti? Beat ya, beat ya sedikit-sedikit karena pada saat album pertama itu pengetahuan gue tentang aransemen itu sangat-sangat minim. Oke, jadi lu ngikut dulu aja lah ya gitu. Yes, ngikut. Tapi album pertama itu memang malah jadi satu parameter gitu. Karena mungkin karena gue masih ikhlas gitu nyanyi ini, nggak mikir. Begitu album kedua gila penjualannya jauh men. Album pertama itu 150.000, 450.000, hampir 500.000, triple platinum. Oke. Tahu album kedua berapa? Berapa? 32.000, Pak. Itu ketika gue boleh masuk bener-bener, gue nentuin aransemennya harus gini, jangan gini, musiknya gini, lagunya gini. Sih, itu di uncertainty of recording. Ini menarik kan, maksudnya akhirnya lo tahu yang mana idealisme lo, yang mana yang jualan. Betul. Nah, itu sendiri lo gimana nyikapnya di tengah-tengah itu? Sekarang ini, kalau lo bertanya di timeline sekarang, gue sudah bisa, sampai sejauh ini ya, yang gue rasa gue sudah bisa memasukkan itu semua. Ekspektasi pasar, lalu ekspektasi gue, ekspektasi keluarga gue, bini gue, anak-anak gue, karena mereka orang-orang yang pertama gue kasih dengar pasti. Oh gitu? Iya. Bini gue pertama, sisanya anak-anak gue. Anak-anak gue pasti gue kasih dengar, karena mereka polos pasti. Ayah nggak enak nih, ini keramaian nih, gitu. Apalagi Kinan gitu, yang paling gede kan, dia juga compose kan, jadi dia, ayah aku minta di sininya kayaknya kurangin gini deh, atau ditambahin gini. Ayah coba ya, gitu. Anak gue yang paling kecil lebih parah lagi. Ayah nih, yang bagian ini kekerasan nih nggak enak nih. Ya ayah turunin nih, gini, oke. Itu jadi bahan gue untuk nanti gue ngasih direction ke mixing engineer-nya, bagian ini jangan terlalu keras ya. Gitu, itu. Plus sekarang ini dengan kemampuan kita punya sosial media kan ada analytics-nya tuh, insight-nya, analytics-nya itu kita juga bisa pakai untuk bahan pertimbangan. Termasuk bekerja sama dengan arranger yang angkatan sekarang nih. Menarik loh, Sin. Gue ada satu arranger, namanya Abram Lembono. Dia itu lulusan Berkeley dan benar-benar Gen Z. Dia kemarin ini sempat ngebantuin Rich Brian dan segala macam lah gitu ya. Jadi dia bilang, Kak Marcel, sekarang itu untuk aransemen kita benar-benar harus open-minded dalam arti terbuka terhadap perkembangan platform-platform. Contohnya misalnya kayak di TikTok atau di IG Reels. Oh, IG. Jadi ada golden moments namanya. Golden moments tuh hook-nya 5 to 15 seconds only. Jadi lu mengaransemen itu dari not pertama masuk intro sampai ke first bait itu lo nggak boleh lebih dari 5 atau 10 detik. Begitu kelamaan dan begitu mereka masuk lirik nggak relate, mereka langsung ganti. Langsung scroll down. Itu masuk di Spotify juga kayak gitu ya. Yes. Spotify friendly istilahnya gitu ya. Jadi mau nggak mau kita kalau ngaransemen sih udah harus mikirin hook dari awal gitu. Sadis sebetulnya. Nah itu cara mereka ngaransemen gitu. Nah gue belajar banyak dari situ. Tapi gimana ya, maksudnya kayak lu tumbuh di era yang jadi jembatan antara musik yang secara masih konservatif gitu ya, ada intro, chorus, ref, terus sekarang kayak gitu. Nah yang gue tanyakan adalah, ini menarik kalau ngomongin di salah satu ya perubahan yang menurut gue sangat drastis di era penyanyi cowok adalah adanya sekarang gitu ya, struktur dari atau konsep-konsep yang dipercaya dulu itu sekarang udah nggak sama sekali. Let's say misalkan
kekuatan vokal misalkan. Iya. Penyanyi 90-an lo tahu sendiri, jebolan-jebolan Asia Bagus segala macam, solo-solo itu betul. vokalnya gila. Betul. Sekarang Hindia gitu dengan statementnya temukan suara lo Cakep-cakep gitu. aja kan. Nggak ada suara yang jelek misalkan. Iya. Gitu. Penulisan lagu misalkan. Iya. Sal Priadi dengan nyeleneh-nyelenehnya segala macam. Nah lu ngeliatnya gimana tuh? Gue ngelihatnya gini, di satu sisi method of survival-nya pasti beda nih setiap generasi ya. Pada saat itu kita memang bisa survive dengan skill benar-benar nyanyi gitu ya. Tapi sekarang ini juga method of survival-nya beda lagi nih. Gitu. Karena misalnya dulu kita mengandalkan yang namanya benar-benar nyanyi harus benar. Tekniknya. Teknik harus benar. Kayak... nggak boleh out of pitch. Yes. Pokoknya harus benar-benar serius. Itu dulu. Dengan teknologi yang memang pada saat itu teknologi analog kan kalau lu nggak serius dari awal, ngulangin pitanya juga mahal. Lu ngulangin lagi, udah sampai panjang, tinggal 1 menit lagi lu harus ngulang. Tapi sekarang kan ada teknologi, lu digital, lu bisa istilahnya on demand, lu bisa majuin kiri kanan, lu bisa cut and paste, bisa. Dan itu bukan sesuatu yang untuk lu lawan gitu. Lu harus bisa survive aja, lu menggunakan itu. Tapi lu termasuk tipikal musisi yang percaya pada teknik, kualitas teknik, atau lu setuju juga dengan ya sebenarnya sekarang penyanyi siapa aja bisa jadi penyanyi? Iya. Lu nggak bisa apa-apa, tapi gue percaya pada akhirnya ya orang akan memilih. Sama kayak sekarang banyak orang segitu takutnya sama AI. Oke. Ya. Tapi pada akhirnya orang akan memilih kok. Orang akan bisa dengar mana yang benar-benar fully dibuat dari manusia sama yang ini AI. Lu bisa menikmati penyanyi solo hari ini nggak? Gua bisa. Siapa yang maksudnya? Ya gue tahu seorang Marcel gitu ya standarnya sangat tinggi gitu ya. Dan lu masih bisa kayak. Gue menikmatinya lagu juga ya, lalu cara mereka mengkompos, lalu juga kepolosan mereka dalam bikin lagu ya. Maksudnya menurut gua authenticity-nya. Iya, authenticity kayak misalnya kayak Pam gua masih suka sih. Pamungkas. Masih suka gua. Okay. Terus Sal Priadi gue suka. Lalu ini siapa namanya? Bilal, gue suka. Oh, Bilal ya. Bilal menurut gue juga dia musiknya mewakili era-era di mana gue dengerin musik tuh SD, dengerin Christopher Cross kayak gitu-gitu. Musiknya kayak gitu-gitu. Ada Guru Gypsy, ya, retro itu. Menarik. Malik and the Essentials itu menurut gue yang paling kayak apa ya, dia blend bisa di era-era itu ya. Sambil tetap mendengarkan penyanyi-penyanyi sadis kayak Afgan menurut gue ya. Terus yang skilled ya, misalnya siapa lagi, Yaya pastinya, atau ya segila Isyana. Menurut gue Isyana udah jadi progresif sekarang sadis itu aslinya dia kayaknya. Lu masih ada kadang kayak lihat kayak gitu kepancing ya, kayak suatu hari harus bikin yang eksperimental lumayan, ngeluarin sisi-sisi tadi lu, dark wave lu atau industrial sih udah lu produser di. Gue pengen ngeband, tapi gue jadi vokalis. Oke. Selama ini gue kalau ngeband jadi drummer terus. Itu aja impian gue mungkin. Ya, sempat ada satu impian lagi juga solo, itu gue pengen nyanyi klasik, jadi penyanyi tenor, nyanyi klasik. Tapi gue pengen bikin lagu sendiri. Gitu, gue nggak mau nge-cover lagu klasik. Wujudin ngeband. Jadi gue memang pernah ini juga sebagai bentuk pertanyaan lo tadi, lo masih into bernyanyi skill gitu nggak? Iya, gue latihan classic vocal sama Ibu Aning Katamsi. Seserius itu. Sampai sekarang? Atau? Ini gue lagi break dulu karena kemarin ini gue sempet, ini jujur lucu-lucuan aja, gue sampai curhat sama Bu Aning, Bu, Mbak Aning, ya, saya kok mulai ada ketakutan ya. Ketakutan apa? Mulai ada ketakutan nggak bisa nyanyi pop. Karena nyanyi klasik, lo tau nyanyi klasik tuh, semua nadanya duduk, semuanya bright, vokalnya gitu, jelas gitu kan. Lo kalau nyanyi itu benar-benar proyeksi, yang di sini nggak boleh terlalu bising, yang di sana harus denger. Di sini kan gitu kan, karena main resonans kan kita. Gimana caranya? Itu gue belajar banyak dari beliau tuh. Tapi lo kejar dengan hal kayak gitu, Sel? Maksud gue? Kepuasan pribadi aja. Menurut gue kepuasan, dan gue pada saat itu gue sadar bahwa umur gue nambah.
umur gue nambah, dan gue ngelihat banyak penyanyi sekarang yang merasa sudah cukup, dan itu gue kurang cocok dengan mental begitu. Kenapa nggak lo kejar dengan, karena sekarang era penyanyi dan penulis lagu. Oke, lo baru aja rilis lagu dan lo tulis sendiri gitu ya. Nah, tapi maksud gue, hal yang lo kejar ini lebih ke arah teknik vokal, bukan teknik penulisan lagu misalkan. Karena ya jujur aja ada beberapa materi memang harus gue yang menyampaikan sendiri, Sin. Okay. Gue nggak bisa nyuruh orang. Jadi mau nggak mau gue harus mempertahankan istilahnya spesialisasi gue harus mempertahankan karakter dan juga level gue gitu. Nah cara satu-satunya apa? Latihan nemuin terus, karena pencarian itu harusnya nggak boleh berhenti. Betul. Dia harus diimprove, harus terus, di-acknowledge terus gitu. Nah, makanya gue suka sedih sama, menyayangkan aja ada beberapa penyanyi-penyanyi yang merasa sudah cukup, gue udah cukup ini. Level gue udah cukup nyanyi, gue mendingan jadi produser atau apa. Tapi terus nanti ketika reuni atau apa, nyanyi lo udah turun 1-2 nada gitu, 1-2 oktav, udah nggak kayak dulu lagi. Gitu. Salah satu alasan kenapa gue masih latihan adalah gue pengen menemukan teknik yang mana itu bisa membuat gue nyaman nyanyi sampai gue umur 80-90an, gue masih tetap kayak gini nyanyi. Okay. Malu sama Tom Jones, men. Tom Jones masih gitu suaranya. Lo malu sama Rick Allen gitu, vokalisnya Def Leppard gitu. Yeah. Masih kayak begitu vokalnya terakhir gue nonton. Lo nggak pengen kayak ini ya? Lo nggak malu sama James LeBrie? James LeBrie masih gitu nyanyinya, Pak. Dream Theater. Gila. Lo nggak pengen kayak Axl Rose ya, yang udah. Nah itu itu contoh dari dua polaritas yang berbeda. Satu yang nggak maintain, satu yang maintain. Nah gue pengen yang maintain, karena ya kembali lagi nggak semua itu bisa gue titipkan ke orang. Apalagi nanti kalau gue bikin karya banyak, otomatis gue yang harus menyampaikan sendiri. Tapi lo merasa ini nggak? Merasa kayak sebagai musisi yang lo tadi lahir dari era 90-an, 2000-an awal gitu, terus lo ngeliat hari ini, lo ngerasa kayak, oh ini kayak Battlefield-nya udah bukan di ranah gua lagi nih. Kayak tadi lo ngomonginnya soal ya algoritma mungkin, ngomongin soal... Iya. Ini menurut gua perlu pemahaman panjang mengenai gimana cara lo ngelepas ego lo sebetulnya. Karena gue setuju dengan you choose your own battlefield gitu ya. Lo yang memilih battlefield lo. Tapi menurut gue dalam konteks ini, menurut gue ini battlefield yang layak untuk lo pilih, karena di satu sisi lo cuman hanya harus menurunkan ego lo aja kok. Lo harus menurunkan ego dan lo harus membuka jendela lo yang selama ini tertutup supaya lo belajar, supaya lo bisa masuk, lo bisa dapat input. Dan ternyata nggak sesusah itu kok. Memang tentunya beda effort itu ketika dilakukan ketika gue umur 25 tahun sama sekarang gue tahun depan gue cap gitu. Ya tahun depan gue 50 pasti beda. Ya, 25 tahun lalu mungkin gue akan lebih santai gitu kan. Sekarang kan 50 tahun, apalagi gue nggak sendirian, gue punya istri, gue punya keluarga, gue punya anak 3, gue punya tanggung jawab besar, otomatis kan lain. Tapi buat gue, ketika lo membuka diri dan lo belajar menerima itu untuk kemudian bisa blend in lagi, relevan lagi bahasanya, itu sesuatu yang buat gue menarik. Malah gue nggak ngelihat itu sebagai ketakutan gitu dari awal, karena come on man, belajar aja gitu. Nggak apa-apa kok. Pada akhirnya kita aja yang menetap kayak semacam kita melimit diri kita sendiri untuk bilang bahwa udah bukan kita nih kayak ini. Satu, kedua, mereka tahu apa? Mereka beda nggak kayak kita? Karena ini menarik ya. Kenapa ini gue tanyain ke lo? Karena ya lo udah merasakan apa yang orang-orang sekarang bilang itu viral mungkin 20 tahun yang lalu gitu kan. Maksud gue banyak orang ketika udah merasakan itu dan melihat gimana sekarang mengkerdilkan gitu. Kayaknya gue nggak di situ deh, gue nggak di TikTok deh mungkin kayak gitu lah. Itu kan terjadi gitu ya. Dan ya banyak gitu orang, dan kita juga bisa nyalain juga gitu, mindsetnya beda-beda gitu membawa karir itu ke transition phase itu kan memang nggak nyaman buat semua orang. Betul. Ya kan, ada yang mereka melihat transisi itu sebagai saatnya kita siap-siap nih, saatnya kita kalau nanti transisi ini ke arah sana kita persiapannya begini, ke arah situ persiapannya begitu gitu kan. Lebih baik habisin waktu untuk begitu ketimbang sorry ya bukan gua. Tapi pada akhirnya lo ntar
sembunyi-sembunyi lo mulai bikin podcast, lo mulai bikin TikTok akun. Anak lu membantu lu untuk jadi iya. relevan? Iya, Si Kinan. banget. 3 anak gue, 3-tiganya sangat relevan gitu. Ya, dan mereka udah lihatnya dari perspektif yang berbeda gitu. Anak Kinan dari sisi musik sebagai produser musik juga, sebagai komposer. Lalu anak gue yang kedua Edgar yang di Singapura sebagai influencer juga, karena dia sekarang lagi ngebangun channel dia sendiri. Dia juga model, atlet dan segala macam. Anak gue yang paling kecil juga lagi suka bikin editan dan segala macam, main game sambil tetap gue bilang sekolah nomor 1 ya gitu. Tapi mereka itu membuka mata gue bahwa disrupsi digital ini gitu ya, transformasi ini jangan dianggap sebagai musuh. Karena semakin lo anggap musuh, sebetulnya kelihatan sebetulnya yang insecure siapa? Yang insecure lo gitu. Nggak usah insecure, santai aja. Malah belajar aja, nggak masalah kok. Adaptif ya? Anak-anak sekarang juga nggak akan ngetawain kita kalau kita nggak tahu, kita nanya. Nggak sih. Kita yang mungkin terlalu negatif thinking melihatnya gitu loh. Nah, apakah cara lo relevan tadi termasuk juga merilis single terbaru ya, Menuju Cahaya ya teman-teman. Jadi Marcel baru aja rilis pekan ini ya? Iya. Menuju Cahaya, nih gue kemarin sempet, wah tumben nih gitu ya, jadi religi-religian gitu. Dan ya bisa dibilang orang akan melihat lo menarik, dan gue rasa hal yang paling mungkin gitu, paling lo buat nggak nyaman akan mengaitkan juga dengan perjalanan lo gitu. Wah, Marcel akhirnya setelah sekian inilah ya perjalanan spiritualnya sampai akhirnya bikin lagu religi di bulan Ramadan gitu. Nah, bisa lo ceritain? Jadi sebenarnya single kedua tahun 2024 gue juga bikin namanya Tawakal. Oke. Ya, yang mana itu pada saat itu gue narasikan sebagai salah satu pembuatan lirik tercepat, cuman 30 menit, dan gue bikin liriknya itu lagi di salon nemenin bini gue ngecat rambut. 30 menit Pak, dari A sampai Z itu gue bikin 30 menit lengkap semua tanpa ngulang. Jadi yang kayak wow gitu ya. Itu pertama 2024. Terus terakhir yaitu kerinduan aja, mungkin gue ngerasa di momen kali ini gitu ya, terutama di transisi kemarin dari 2025, buat gue 2025 tuh tahun yang berat. Nggak tahu orang lainnya, tapi buat gue ini transisi, gue nggak tahu, gue merasa ada satu transisi yang terjadi, nggak tahu di alam atau di mana gitu ya, tapi gue ngerasanya ini berat buat kita semua. Jadi kayak mengharuskan gue untuk kemudian introspeksi gitu, mengharuskan gue untuk lebih merenung. Karena di luar sana, gue ngelihat orang tuh lagi kayak ibarat gini nih, gunung mau meletus, ya gunung mau meletus nih, orang-orang lagi pada mau lari tunggang langgang turun gunung semua, lagi pada sikut-sikutan gitu. Itu yang gue rasa. Semuanya pengen kedengar, semuanya pengen divalidasi, semuanya pengen sama-sama, sorry bahasa gue. Selamat. Forgive my words ya, bacot. Lagi pengen didengar banget semuanya. Ditambah lagi kan kita lagi post truth nih. Semua orang FOMO, pengen kedengeran, pengen bising. Yes. Nah, sedangkan gue akhirnya memutuskan untuk gimana caranya ya untuk bisa kembali sane gitu. To get my sanity back tuh gimana caranya? Oh, gue harus ngepost dulu. Ngepost, terus banyak denger. Karena kan sekarang orang banyak latihan buat ngomong, tapi mereka kurang latihan buat denger. Itu. Nah, itu dari situ kemudian gue ya mendekati momen-momen puasa, makin kenceng lah gitu dorongan itu, sampai akhirnya gue memutuskan untuk kayaknya gue mencoba memodifikasi cara gue untuk berpuasa deh gitu. Selama ini gue merasa berpuasa itu hanya melakukan ritual-ritual pastinya gitu ya, ibadah-ibadah puasa, lalu zakat dan sebagainya di dalam kepercayaan yang gue anut. Tapi gue pribadi merasa kedalaman pemahaman untuk kenapa gue melakukan itunya itu yang gue kurang. Oke. Anggap. Jadi purpose-nya mau ngapain nih? Gitu. Lebih substansialnya. Lebih ya, substansialnya. ketimbang lo menjalani aturannya. Yes, substansialnya. Bukan berarti kemudian mengesampingkan ritualnya ya. Yes. Bukan. Ritual itu tetap gue jalanin. Tapi ketika gue sudah tahu secara substansi apa yang gue lakukan itu maksudnya ini, maksudnya itu dan segala macam, gue ketika melakukan itu sesimpel misalnya gue berzakat misalnya, atau sesimpel misalnya gue puasa 1 hari, itu buat gue rasanya lain gitu. Karena yang tadi gue bilang gitu, pemahaman spiritual itu
Kalau lo udah dapet, lo nggak bisa unseen atau unheard, lo nggak bisa delete itu dari kepala lo gitu. Begitu udah ada kan kayak langsung nyerap di DNA lo. Jadi ketika lo jalanin kayak terintegrasi aja gitu di sini. Jadi ketika lo menjalankan proses apapun itu terasa lebih ringan, lebih ikhlas gitu. Nah ini yang menuju cahaya itu. Jadi ini kan temanya tentang ada satu konsep namanya tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu adalah tazkiyatun nufus gitu. Ini adalah pemurnian diri sebetulnya. Gimana lo sebetulnya membersihkan diri supaya apa yang lo ingin dapatkan, hidayah itu bisa masuk ke lo. Sebenarnya konsepnya begitu. Ibarat kayak lo punya satu kamar yang lo harapkan kamar itu bisa memberikan kenyamanan buat lo, udara yang bersih, cahaya yang cukup dan segala macam. Apa yang harus lo lakukan pertama kali? Ya lo harus buka dulu jendelanya. Lo harus buka dulu, kan? Buka jendelanya, cahaya masuk, lalu kemudian lo vakum, lo bersihin, lo pel dan segala macam, lo rapiin, lo ganti. Baru setelah itu bisa lo pikirin sirkulasinya bagus atau enggak. Itu akan jadi ruangan yang nyaman buat lo, sesimpel itu. Okay. Nah itu yang gue lagi coba untuk implementasikan ke diri gue sekarang. Bahwa itu tadi, lo harus purnikan itu dulu. Lo nggak bisa makan spaghetti misalnya dari mangkok yang sama lo habis makan soto. Cuci dulu sotonya, ngerti? Baru lo makan spaghetti, supaya lo bisa menikmati spaghetti itu. Karena kalau enggak, berantakan. Sesimpel itu. Nah, tazkiyatun nafs itu. Jadi penyucian diri, gimana caranya supaya kita bisa bersih-bersih, bebenah, supaya apa? Kita nggak lagi mengedepankan ego untuk menghadapi apapun gitu. Ego itu harus menjadi alat, kayak AI lah. Siapa temen lo dalam berdiskusi banyak soal spiritualitas dan Islam? Keislaman salah satunya C, vokalis gue di Konspirasi. Okay. Ya. Lalu kemudian ya Mas Odi juga. Gue lebih banyak melihat, mengamati perkembangan di masyarakat sekarang ya. Bagaimana orang melihat dunia politik, bagaimana orang melihat situasi geopolitik, melihat situasi perang, situasi perekonomian. Jadi kayak, dan terutama melihat bagaimana cara mereka berhadapan dengan itu, lalu memberikan reaksi sebetulnya. Nah itu. Karena ya jujur aja ya gitu ya, kayak salah satu hal yang paling gue respect dari seorang Marcel adalah gimana lo itu tadi menerjemahkan apa yang lo imani itu secara lebih dewasa ya. Maksudnya thank you, man. Ketika banyak public figure yang mungkin banyak bicara soal yang lama begini, banyak hal negatif yang lebih di-spread, tapi lo sendiri lebih gue ngeliatnya malah justru punya kedalaman spiritualitas yang terus bertambah gitu sampai akhirnya di tadi gue lihat gue dengerin di Menuju Cahaya gitu. Artinya seorang Marcel mungkin sudah selesai dengan hal-hal yang dikotomis gitu ya, hal-hal yang kotak-kotak gitu maksudnya. Dan lu sekarang lebih itu tadi gitu, lebih bahkan lu menerapkan Islam di kehidupan lo lebih spiritualitas lagi gitu yang lo kedepankan gitu. Betul karena gue kenapa gue begitu, karena gue merasa gue itu banyak sekali kekurangannya manusia, gudangnya dosa gitu ya, gudangnya kekurangan. Dan satu-satunya cara untuk bisa nerima itu adalah lo harus ngelepas dulu si selubungnya ini nih, selubung egonya ini gitu. Karena begitu selubung ego itu lo lepas, itu semua luruh dengan sendirinya, Sindu. Dan ketika itu sudah lepas, lo akan enak menghadapi apapun. Lo nggak perlu validasi dari siapa-siapa. Lo udah tahu kok bahwa tujuan gue satu kemana, tujuan gue kemana. Dan gue juga sadar bahwa gue masih ada di bumi saat ini gitu. Dan tugas gue di bumi adalah gue masih jadi khilafah nih gitu. Gue masih jadi bridging between the God and the human gitu, ya kan? Gue harus jadi jembatan. Jembatannya apa? Apakah harus ngobrol atau ceramah kayak semua orang lain-lain, cerita tentang betapa hebatnya Tuhan dan segala macam, yang mana sebetulnya nggak perlu diomongin. Kehebatan Tuhan ya di situ, udah nggak usah diomongin gitu. Yeah. Lewat apa? Ya udah berbuat aja. Dalam arti lo sebagai khalifah, ya tugas khalifah apa? Udah bertindak secitra aja, udah, that's it. Gimana caranya gitu? Mungkin ini akan jadi akan debatable, akan jadi
perdebatan pastinya obrolan ini, tapi itu yang gue amini sekarang, itu yang gue rasain sekarang. Jadi gue juga lebih bisa konsentrasi untuk bagaimana gue untuk ngebangun diri gue sendiri, termasuk bagaimana gue menanggapi di luar sana. Yes. Karena cuman itu kan yang bisa kita kontrol kan. Yes, betul. Nggak? Lo nggak bisa kontrol orang di luar sana minta apa buat kita kan, nggak bisa. Men. Tapi ketika orang gitu sama kita, tanggapan itu yang bisa kita Yang kontrol. paling penting responsnya. Iya, kan? responsnya. Gitu sih. Sempat mengalami kesulitan ketika awal-awal menjalani puasa nggak? Wah, gua excited banget. Awal-awal dulu misalkan Karena kan gue dari 2012 kan melakukan makanya. itu. Jadi kayak menyenangkan aja menurut gue sih. Karena ya dulu gue pernah vegetarian 4 tahun. Jadi buat gue kalau cuma udah biasa ya? kalau cuman kayak nahan puasa dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore sih biasa aja. Dulu intermittent juga? Intermittent, iya. Jadi udah lumayan. Ya, gitu. Jadi kayak buat gue ada yang lebih dari itu yang harusnya bisa gue dapetin. Nggak cuma nahan lapar. Yes. Gitu. Apa nih? Gitu. Yang ke dalam diri itu tadi ya? Iya. Yes. Gitu sih. Menarik ya. Berarti ini nantinya akan lo rutinin karena udah tawakal dan tadi menuju cahaya. Mungkin ke depan lo kayak mulai, kayaknya memang gue akan banyak menulis lagu-lagu yang tema-temanya spiritual atau islami gitu. Itu gue nggak bisa janji ya. Tapi belakangan gimana? Kayak lo default lo ketika nulis lagu gitu langsung Sekarang sih gue juga bikin lagu-lagu cinta juga karena memang gue cita-citanya untuk sekarang ini gue pengen bikin album ke-8. Oke. Dan walaupun strateginya mungkin berubah ya, tetap kita akan keluarin single by single digital kan. Tapi gue tetap di kepala gue adalah gue harus bikin album ke-8. Gue anak band Sindu. Tetap aja gue rindu gitu bikin album, ngerti nggak? Walaupun sekarang udah nggak bisa lagi kayak dulu pamer artwork gitu ya, terus pamer sleeves gitu. Wah, ini album ke-8 gue nih. Tapi gue sih untuk yang album ke-8 ini gue sepakat sama diri gue bahwa gue harus punya album fisik. Entah itu vinyl atau CD ya, itu atau mungkin sih. kaset. Yes. Kaset ya naik lagi sekarang. Gue harus punya gitu. Karena apa? Gue pengen mengapresiasi orang-orang yang ada di Terlibat, perjalanan album ini nanti. Ya kan? Ya dulu kan bayangin dulu tuh gue tuh di zaman dimana gue tuh bisa terinspirasi dengerin band atau bahkan ngeband gara-gara band yang ada di dalam Thanks To-nya Metallica misalnya gitu. Benar. Jadi rujukan ya, referensi ya. Iya, Metallica, thanks to Pantera, thanks to Slayer, thanks to Megadeth, thanks to siapa gitu kan. Terus tiba-tiba ada band namanya Ratos de Porão, gitu, RDP, gitu. Ini band apa gitu kan, akhirnya kita nyari ternyata band punk di Brazil gitu kan. Terus tiba-tiba ada band namanya SOD, Stormtrooper of Death gitu zaman dulu kan. Oh ini ternyata band yang isinya jebolan-jebolan Anthrax, ada Scott Ian-nya segala macam di situ gitu kan. Brutal Truth band apa nih? Itu semuanya gue dapet rata-rata dari Thanks To itu. Tapi itu sekarang masih membakar lo semangat lo ya dalam kayak tadi misalkan kayak lo pengen ke ya era-era itulah, era-era yang masih ya. Masih. Lo masih gue kemarin baru buka ini ya, gitu kayak di Instagram tuh ada satu akun yang ngebahas soal 500 kontributor menulis 10 album paling berpengaruh dari ranah independen dan banyak menuliskan Pupen yang MK2 gitu ya. Oh wow, thank you. Nah, itu menarik juga gitu, kayak gue mikir gimana rasanya jadi lo sempat ada meninggalkan legacy yang kuat di situ gitu, apakah lo akan suatu hari lagi akan apa ya kalau ditanya perasaan gue, selain memang gue juga nggak terlalu jagoan untuk menerima komplimen gitu. Menurut gue ya gue bersyukur pastinya gitu ya, maksudnya apresiasi itu ternyata sampai segitunya gitu terhadap album itu, padahal gue juga tahu, anak-anak juga tahu bahwa ya mungkin tidak se-struggling album pertama ya, tapi itu juga ada struggle-nya sendiri itu di album itu, dan dimana di situ juga gue struggle untuk harus memilih antara oke, gue terus dengan Pupen atau gue beresin kuliah gue karena gue ada tanggung jawab. Sampai akhirnya gue ketika album itu rilis, MK2 rilis kan gue keluar akhirnya, gue resign dari Pupen setelah album itu rilis gitu kan. Nah itu jadi kayak ya seneng sih, seneng. Cuman ya kalau ditanya, banyak yang nanya kapan reuni, nah itu gue nggak tahu. Lo sendiri berharap
Enggak sih, gue mana ke bawah aja karena gimana pun juga gue keluar 98 dan mereka masih bertahan sampai 2002. Ada 4 tahun yang gue benar-benar miss tuh, gue nggak tahu apa yang terjadi. Oke. Ya jadi kalau mereka si founding members itu memutuskan untuk Pupen is a closed book, nggak akan ada reuni, ya silakan gitu carry on gitu. Tapi kalau ternyata tiba-tiba udah deh gitu, ternyata apalah gitu, udahlah gitu, just forget the past gitu kan, just move on gitu. Ya kenapa enggak? Silakan aja. Terus sekarang katarsis lo dalam bermain drum cepat gitu-gitu apa dong? Katarsis gue, Iya, maksudnya kayak lo ngapain kayak ketika lo punya? Gue dengerin musik-musik baru ya, sama dengerin drummer-drummer yang sekarang. Gila, drummer-drummer yang sekarang sih Jago-jago banget. kayak robot semua, gila mainnya men. Udah gitu kan mereka kalau nyari teknik kan mereka bisa download di YouTube, mereka bisa download tablaturnya dengan gampang, translationnya gila sih. Dan kayak generasi anak-anak sekarang tuh jenius musiknya makin gila ya, makin banyak. Iya, lo banget lihat ya. orang anak drummer-drummer kayak Echa Sumantri. Ya, Echa Sumantri masih tergolong yang, maksudnya masih yang tergolong Millennials senior, lah ya. millennials masih senior. Tapi kalau lo lihat kayak siapa ya, misalnya kayak Oki Fadlan gitu, drummernya Jasad gitu, atau Puceh gitu, Burger Kill, Betul. atau si siapa Robi, ini siapa Dead Squad. That's what. Iya kan? Gila. Atau Ray aja, Ray Prasetya aja. Mengerikan, men. Ray itu nggak cuma satu loh instrumennya. Dan semuanya jago loh. Multi. Demas. Tapi itu kenapa ya? Menarik ya? Banyak drummer yang multi instrumental ya? Demas main apa aja kan juga jago ya? Iya sama. Ray juga sama. Nyanyinya enak, main bassnya enak, main gitarnya enak. Gue bilang ini kayak Prince aja zaman dulu, cuman metal gitu. Iya kan? Dan dari situ gue belajar untuk menerima diri apa adanya, dan ya udah kalau memang lo ada waktu dan ada kesempatan belajar. Gue masih belajar, gue belajar lagi dari nol gitu, tanpa orang tahu gitu, belajar aja, ya belajar. Di rumah main gitu? Ya di rumah kan gue ada studio rekaman. Biasa pakai lagu-lagu apa lo seneng kalau buat drum? Gue sih masih old school ya, masih dengerin metal-metal lama, sama ya kalau denger-denger baru ya kayak angkatan-angkatannya Architects gitu yang sekarang-sekarang gitu ya, masih yang atau yang old school tapi yang ngeluarin yang masih produktif sampai sekarang gitu. Gue masih dengerin Seven Dust, ya kan. Yang groove, gue suka yang groove gitu. Ya sama ya. Yang kalau yang veterans ya, Nine Inch Nails. Oh, yeah. Jadi lo dengerin Josh Freese atau dengerin Ilan Rubin gitu. Cuman Ilan Rubin kan sekarang udah di Foo Fighters. Yeah, udah. Gitu. Nah, tapi itu nggak jadi kayak itu kayak gue kayak harus bikin, atau lo pengen bikin super group sama yang kan kalau kemarin konspirasi apa segala macam, tapi kayak mungkin kayak lo ngebayangin kayak gue main sama Isyana mungkin, atau main sama yang lo as a drummer ya gitu. Tapi gue pengen nyanyi. Kali ini gue pengen bikin bandnya nyanyi, main drum bosen gue. Pengen nyanyi. Kayak menantang lah kalau pengen nyanyi main sinte gitu. Jangan main drum lagi. Main drum udah ada konspirasi, udah ada sick minded. Udah dong. Kalau drummer Indonesia yang paling lo apresiasi kayak ini gila sih. Selain yang lo sebutin tadi ya, mungkin yang senior atau Iya. Senior. Gue masih Mas Fajar Satritama. Ya, God bless. Menurut gue dia paket lengkap aja. Ya. Menurut gue dia paket lengkap. Gila sih. Dari lebih seneng di Edannya atau di God Bless-nya? Ya Edannya lah mungkin ya kalau dengerin. Dia tahu tempat sih menurut gue. Dia tahu tempat aja. Ketika di God Bless dia tahu harus gimana, soundnya seperti apa. Di Edannya dia tahu seperti apa. Bener-bener ya all around drummer tapi khusus untuk metal. Gue yakin dia juga pasti bisa main jazz, main pop. Cuman mungkin kenceng aja mukulnya gitu kan. Tapi lu termasuk yang bawel gak ke drummer lu? Wih, bawel. Gue ke rhythm section bawel banget. Wah, pokoknya bass sama drum tuh Kayaknya jadi drummer lu pressure ya pasti. Pressure banget. Jujur. Itu gue nggak bohong. Apalagi gue kan penyanyi, kalau yang tiba-tiba glutot kebanyakan chops gitu kok ke belakang. Silakan, lo mau solo di depan. Lo aja deh yang nyanyi nih. Gitu, karena ganggu kan. Lagu gue tuh kan udah gitu kan, Marcel itu dari 2002 sampai sekarang itu berhadapan dengan audience yang pengen nyanyi bareng dong, iya, Kak. Bener. Dan lu as a solo kan, Kak maksudnya. pengen karaoke dong, Kak. Lo kebayang nggak? Lo harus nyanyiin Firasat dari 2003 sampai 2006 itu dengan aransemen yang nggak boleh jauh-jauh. Kebayang nggak? Gue kalau nggak tahan-tahan sih gue udah gantung diri kayaknya. Gitu.
Kebayang nggak lo gitu kan? Maksudnya aransemennya kan begitu terus lo, kebayang Bosan nggak lo? memboseninya gitu kan. Untungnya adalah ya gue punya music director yang mengerti gimana caranya mengemas lagu ini supaya tetap bisa representing gua, tapi ke guanya juga nggak apa istilahnya nggak jelak gitu yang kayak lagu ini lagi gitu. Gimana caranya gitu? Karena kebayang kan gitu. Nah sampai saat ini memang itu bisa diakomodir lah, aransemennya tetap penonton tuh bisa tetap nyanyi gitu dan ya alhamdulillahnya adalah gue bisa menyatukan beberapa generasi gitu, beberapa kali konser gitu kayak gue tuh bisa ketemu yang seumuran gue datang bawa anak. Regenerasinya jalan ya? Iya. Ternyata di lagu itu? Betul. Yang seumuran gue datang nonton, ya, bawa anaknya juga nyanyi ikut, dan bawa ibunya sih yang seumuran gue itu. Jadi generasi nenek kakeknya semuanya suka, misalnya suka dengerin semusim atau dengerin Firasat atau Takkan Terganti, semuanya doyan gitu. Jadi kayak sebagai seorang penyanyi itu menyebalkan nggak sih ketika orang ketemu lu yang dimau itu lagi? Nggak? Ada. Dulu pernah lah. Ya itu di awal-awal masih idealis lah. Lagu gue bagus-bagus nih yang lain Itu gitu dia, kan. itu. Album pertama, album kedua tuh gila banget. Gue sangat, ngapain gue mesti dengerin penonton? Udah gue mau bawain lagu ini, terserah gue. Man, please deh. Akhirnya ngomong diri sendiri juga. Mas, tenang mas, gitu. Sabar mas, gitu. Iya, sampai sekarang ya udah nikmatin. Ada orang yang mengenal gue hanya sebagai semusim dari dulu, ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Lu udah nggak perlu validasi itu ya, udah ya. Udah lewatin lah, gila ya. Gila lu udah hampir. Nikmatin aja. Hampir sebagian lebih hidup lu di atas panggung ya. Pasti Nikmatin aja, enjoy pada akhirnya gitu ya. Dan ini juga satu hal yang bisa gue share sama anak-anak gue gitu kayak. Karena kan anak-anak sekarang tuh kayak pengen cepat kan semuanya. Tenang, gitu. Sabar, ada proses. Gitu. Iya. Nah, beberapa hari kemarin ya, itu mungkin 2-3 hari lo mendominasi pemberitaan dengan 33 miliar di kantong ya. Bukan di kantongnya Marcel ya, di kantongnya LMKN. Ya. Jadi ini gue kemarin pas lihat, menarik nih gitu ya, setelah rame-rame baru belakangan ini ada berita-berita royalti unclaimed tuh ada segini loh. Kalau biasanya yang diberitain yang dikasihnya. Sekarang yang nggak dikasihnya diomongin gitu. Nah, apa yang terjadi sebenarnya, Marcel? Komitmen kita di LMKN itu adalah transparansi. Ya, transparansi karena itu juga yang selalu diteriakkan di ekosistem. Nggak transparan nih, walaupun kita juga bisa tanya balik sebenarnya transparannya definisinya apa dulu nih. Karena kalau lo berbicara transparan atau berkeadilan, kita juga pengen tahu berkeadilan lo dari perspektif yang mana nih. Karena contoh misalnya ngobrolin keadilan aja kan gitu. Dari perspektif kebijakan tentunya berbeda dengan dari perspektif kita yang kerja di teknis nih. Yes. Ya kan? Mungkin kalau dari kebijakan, misalnya kita bicara dari kebijakan sebuah negara melindungi hak-hak warga negaranya untuk mendapatkan royalti misalnya gitu, tentunya kan itu kebijakan yang general, yang umum gitu ya, menyeluruh gitu sifatnya. Otomatis kita pasti patokannya Pancasila lagi, keadilan sosial, ya kan, bahwa semuanya berhak mendapatkan royalti, ekosistem musik itu inklusif, lo tidak boleh membeda-bedakan mau penyanyi legend, mau new emerging artist, mau penyanyi baru 1 album atau 2 album atau 10 album, nggak ada, semuanya sama, lo berhak dapat royalti dan berhak mendapatkan transparansi. Oke. Tapi itu kan di level kebijakan yang gede. Kalau lo berbicara dari level teknis di kita gitu kan, ya royalti itu didapatkan oleh yang memang berhak dan kontribusinya jelas. Jadi kalau lo misalnya lagu lo dipakai oleh pengguna misalnya, lagu lo dipakai 100, selayaknya lo mendapatkan uang royalti dari pemakaian lo yang 100 itu. Yes. Gitu. Nah, jadi jangan dicampur-campur. Nah, yang terjadi kemarin ini adalah tuh masih tercampur tuh konsep keadilannya. Bahwa keadilan ini adalah itu tadi pemerataan istilahnya, kalau yang tadi gue bilang secara normatif kan pemerataan untuk mendapatkan royalti. Ya, karena itu tadi kesadaran bahwa tidak ada yang eksklusif, dalam arti haknya eksklusif, tapi semuanya berhak royalti selama mereka berkarya. Ya, itu tapi jangan kecampur dengan yang teknis gitu.
nggak bisa disamaratain, karena pada akhirnya yang adil adalah yang berkontribusi sekian, misalnya sesuai gitu, berdasarkan penggunaan. Nah, selama ini yang terjadi adalah yang kita lihat itu konsep keadilannya tuh masih nyampur. Ya, jadi ketika kita ngomongin teknis, apalagi sekarang udah bicara digital kan, pencatatannya jelas loh, penggunaannya jelas loh, siapa aja. Makanya bisa sampai 33M itu kelihatan siapa aja, namanya siapa, penciptanya. Berarti yang unclaimed itu termasuk sebenarnya yang belum terdaftar ya? Belum termasuk terdaftar. Itu ya? Di LMK atau, ya? Atau yang misalnya sudah terdaftar di LMK, ya, tapi misalnya lagu-lagunya baru, belum diupdate. Oke. Nah itu mereka punya hak klaim sampai 2 tahun. Kasih tahu ke kita, nanti kita akan minta LMK-nya untuk nge-trace kalau memang itu sudah terdaftar di LMK, atau kalau belum, silakan lapor ke kita. Nanti kita arahkan masuk ke LMK untuk distribusi. Gitu. Jadi teman-teman ini mungkin kita harus ini juga ya jelasin konsep dasarnya dulu ya gitu ya. Kalau memang royalti itu cukup kompleks tapi bukan berarti tidak mudah dipahami kalau kita bisa baca ya. Insya Allah gitu gue bisa nerangin pakai bahasa yang benar-benar bahasa bayi ya. Bahasa nongkrong lah. Jadi gitu. LMKN itu yang di mana Marcel menjadi komisionernya itu adalah bisa dibilang sebagai perwakilan dari negara ya, untuk mengurus royalti. Di bawahnya LMKN ada namanya LMK, itu yang mana kalau sekarang tadi Marcel sempat cerita haknya dibatasi untuk mendistribusikan saja, mendistribusikan royaltinya. Iya. Jadi alurnya musisi mendaftarkan ke LMK untuk bisa punya dalam tanda kutip hak klaimnya gitu ya, rekeningnya lah ya, dinyalain tuh biar bisa dapat royaltinya gitu. Betul. Dan yang diurus oleh mereka itu terbatas pada pendistribusiannya nanti, ya, dan LMK dan membershipnya. Nah, tapi maksudnya royalti yang mereka urus adalah royalti yang mana itu adalah royalti untuk lagu-lagu yang diputar di publik, performing rights lah. Jadi nggak ada kaitannya sama lagu-lagu yang di Spotify, YouTube, beda ya alurnya ya. Iya. Itu bedanya cuma, ya. Sebetulnya juga kita sudah bisa melakukan itu, ya, digital juga kita sudah mengkolekkan. Hanya memang skema misalnya kayak persentasenya aja yang berbeda. Ya, berapa pendapatannya, karena kan itu lebih kompleks, lebih rumit karena ada label di situ, ada publisher, ada agregator. Nah, yang kemarin diumumkan oleh LMK gitu, LMKN itu adalah ada 33 miliar yang belum diklaim. Nah, ini menarik nih, karena sebenarnya uang nggak bertuan itu tuh dicari nih siapa pemiliknya gitu. Nah, tadi Marcel sempat cerita kalau misalkan bisa aja sebenarnya kita udah tahu datanya siapa aja, cuman karena dia nggak mendaftarkan ke LMK, jadinya nggak bisa ditransfer duitnya, kira-kira gitu ya. Jadi dari 33M itu, Sin, ini kan royalty unclaimed sebutannya, tapi di dalam itu ada yang misalnya unverified, karena banyak juga data-data penggunaan yang misalnya namanya nggak jelas nih, nggak tahu siapa penciptanya, nggak jelas, atau tulisannya pakai huruf kanji atau apa, kita nggak tahu siapa, tidak terdefinisi. Tapi di bagian itu juga ada yang sudah terdefinisi jelas, karena catatan penciptanya jelas, performernya jelas, lagunya jelas. Nah, itu yang bisa diklaim, ya. Kalau misalnya ternyata sudah ada di LMK, dia tinggal laporkan itu, nanti LMK yang akan lapor ke kita distribusi. Nah, kalau yang belum terdaftar, bisa lapor ke kita, nanti kita arahkan untuk menjadi anggota LMK, untuk bisa klaim. Gitu. Nah, untuk yang tadi yang gue bilang, yang tidak terdistribusi tadi, yang apa istilahnya undistributed, tidak terverifikasi, nah itu kalau sampai 2 tahun nggak ada yang klaim, itu akan jadi dana cadangan. Nah, dana cadangan ini nanti akan tersimpan di kita, tentunya akan kita laporkan, itu nanti akan jadi dana-dana yang bisa kita pakai untuk pembangunan sistem atau pemberdayaan ekosistem, dana-dana CSR misalnya untuk bantu, misalnya untuk membuat program-program misalnya untuk penyanyi-penyanyi atau pencipta-pencipta yang lagunya udah nggak pernah diputar lagi, misalnya. Ini per 6 bulan nggak sih? Per 2 tahun, kalau unclaim itu. Kalau yang royalti pembagian distribusi intinya setahun berapa kali? Setahun bisa, pokoknya minimal 2 kali. Dia bisa lebih dari 2 kali. Nah, yang fakta menarik yang mungkin bisa lo bagikan, siapa paling gede menerima royalti dalam mungkin setahun belakangan lah yang lo tahu? Waduh, kemarin ini ada catatannya, dan ada musisi yang lumayan sekarang lagi gila banget manggungnya juga, dan itu belum jadi anggota LMK.
Wah sayang banget tuh. Heeh. Segera ya. Itu lumayan. Kita akan umumkan karena gini, LMKN sangat komit bahwa ini adalah hak dari siapa Tapi yang musisinya tercatat. dikasih nggak? Hah? Dikasih nggak? Duit Kasih lo ada di tahu. gua nih berapa? Sekarang kan karena lo bisa ngecek itu langsung tuh. Oh, 33 M itu lo bisa Dulu nggak cek. bisa ya? Datanya di Inspiration, di data kita. Jadi lo bisa klik, sekarang lo bisa cek. Oke, itu yang dimaksud dituntut transparan mungkin oleh publik ya. Iya, iya, iya. Sistem ini udah dijalani dari dulu nggak? Yang bisa dilihat? Sistem ini terus terang untuk unclaim juga, karena ini kan bisa dibilang kemarin juga salah satu komisioner sampai bilang bahwa ya ini pertama dalam sejarah sejak kemerdekaan Indonesia kita baru sekarang ini mengumumkan unclaim, karena sebelumnya enggak gitu, tidak diumumkan unclaim gitu. Nah sekarang ini karena semuanya tercatat di digital, kita otomatis kita nggak bisa pura-pura nggak tahu gitu kan. Kita nggak bisa menyalurkan ini ke orang yang namanya bukan ini, ngerti nggak? Lo sendiri merasa punya tanggung jawab moral untuk karena teman-teman lo juga misalkan? Iya, kalaupun bukan musisi teman, juga gitu, kalaupun maksudnya. bukan teman gue gini Pak, lo kalau diamanahin dititipin uang, mau cuma 20.000 doang, kalau itu bukan duit lo, kalau bisa Ya, tetap jangan aja makan. bukan duit lo gitu ya. Bukan duit lo, karena gini, mungkin bukan rezekinya dia, tapi bisa jadi itu rezeki istrinya, rezeki anaknya, Oke. gitu loh. Banyak kok yang misalnya, gue nggak ngambil deh royalty performing rights-nya. Ya nggak apa-apa, tapi lu terima aja. Nanti terserah mau lu bakar duitnya kayak mau lu Karena itu apain amanah kayak. lo untuk meneruskan Iya. ke itu ya, lewat LMK ya, distribusinya. Iya, Oke. itu, dan kita 10 komisionernya itu sangat komit untuk itu, sangat komit, karena kita tahu ini uang titipan, ini uang titipan. Nah, sebenarnya main-main. ketika lo di dalam ya, ketika lo udah di dalam ngurusin ini, pangkal masalahnya tuh apa sih Sel? Yang sampai ini jadi carut marut dan Jadi kan kalau di dalam royalti itu ada 3 ya, ada 3 istilahnya ada 3 fase. Pertama pengkoleksian, ya, lalu penghimpunan, pengelolaan penghimpunan, sama pendistribusian. Oke. Ya, dan ini semuanya masing-masing ada do's and don'ts-nya, ada juklak dan juknisnya, ada protapnya dan segala macam. Ya. Nah, kalau di lapangan yang terjadi adalah, lo sering dengar kan pasti ada berita di mana user ini nggak mau bayar. Ah ngapain gue bayar royalti? Orang nggak disampein ke musisinya gitu. Emang misalkan. nyampe? Nah gitu biasanya bener. Iya kan? Oke. Berarti masalahnya apa? Trust issue 1. Nggak ada percayaan. Trust issue 1. Kedua, kenapa orang-orang seperti ya teman-teman dari aksi kemarin pada teriak-teriak dan segala macam, transparan dan segala macam? Berarti distribusinya nggak beres. Iya dong. Ya. Dari LMK-nya misalnya. Ya terbuka aja dari LMK-nya. Mereka nggak tahu nih skemanya seperti apa distribusinya. Oke. Gitu. Nah, akhirnya kita ngelihat bahwa bungkusan umumnya adalah trust issue. Kita mulai dari mana dulu nih? Yang paling krusial adalah kita benerin dulu tata kelola distribusinya. Oke. Karena begitu tata kelola distribusinya udah jelas, ya, yang dapat siapa udah jelas, yang nggak dapat siapa jelas, tercatat semua dan itu diumumkan, pasti orang-orang ini akan mau bayar kok. Karena mereka udah tahu gue bayar, oh si ini yang akan dapat, oh gue bayar, gue pakai lagunya ini, gue dapat yang dapat si itu, jelas. Oke. Walaupun tetap aja namanya dunia, lo tidak bisa mengharapkan semuanya tertib ya. Ada aja pasti yang pokoknya gue nggak mau bayar. Sekarang gimana preventif apa yang dilakukan oleh lo sebagai LMKN gitu ya untuk memastikan pendistribusiannya pertama tepat, kedua collectingnya jalan. Oke, collecting pendistribusian tepat yang pasti kita berdasarkan juga international practice ya, karena di sistem blanket ini memang ada satu handicap ya, gue nggak bilang kekurangan, ada satu handicap bahwa tidak semua pengguna lagu itu kemudian menyediakan catatan penggunaan dia. Tuh, terutama yang nggak digital banget gitu ya, atau simple tempat-tempat terbuka komersial misalnya, kayak di kafe. Ya. Itu kan nggak semuanya diain catatan penggunaan. Beda kalau dia karaoke jelas catatannya, catatan lagunya. Di kafe misalnya, atau di mall misalnya. Yeah. Nah, tapi international practice itu sudah memberikan satu plan B adalah gimana? Menggunakan yang namanya proxy. Proxy itu apa? Menggunakan misalnya 60% dari catatan yang ada misalnya, dari catatan karaoke misalnya.
lalu kemudian menggunakan ngambil survei dari chart yang ada di radio misalnya, chart yang ada di TV kalau memang masih relevan misalnya, lalu kemudian chart dari digital, dari YouTube, dari Spotify dan segala macam, itu jadi satu tuh digital tuh udah ada. Lalu kemudian kita kasih juga berapa puluh persen untuk LMK itu juga melakukan survei. Nah, dan kemarin juga kita baru putuskan di pleno untuk kita kedepannya akan menggunakan lembaga survei. Kayaknya lembaga survei mungkin 3 lembaga survei kita akan pakai untuk untuk mengunci penggunaan itu supaya benar-benar menuju akurat. Kita nggak bisa bilang akurat 100%. Dan bisa dipertanggungjawabkan secara data ya. Itu yang penting. Karena selama ini banyak yang juga ya ini pembiaran karena nyaman bahwa catatannya kan nggak beres, udahlah kita bagi-bagi aja gitu kan. Itu yang ini yang nggak boleh ada lagi, ini gua nggak bisa, ini kita nggak bisa sekarang gitu. Belum lagi dengan sistem distribusi yang kadang-kadang nggak sejalan dengan apa yang terjadi di internasional. Sedangkan kan kita bagian dari satu konstelasi internasional juga. Iya. Misalnya LMK WAMI, gitu ya, itu kan ada reciprocal agreement dengan PPL UK atau PRS di UK sana. Jadi kalau once kayak kemarin misalnya Coldplay main di Indonesia, IO yang bawa Coldplay ke Indonesia itu harus bayar royalti ke WAMI. Untuk nanti WAMI akan menyerahkan ke PPL UK. Nanti PPL UK akan kasih ke Chris Martin dan teman-teman gitu. Tergantung di mana dia daftar LMK di sana gitu ya. Demikian juga dengan ketika misalnya Kahitna manggung di London. PPL UK atau PRS akan collect di sana. Nanti mereka akan kasih ke WAMI, WAMI akan distribute ke Mas Yovie Widianto gitu. Itu reciprocal agreement-nya. Oke, gue sebelumnya mungkin banyak juga dari yang nonton masih bingung gitu ya. Memang ke Indonesia itu menganut sistem blanket license ya. Artinya dikepul gitu ya, duitnya di pool. Karena dengan di pool karena ya kita menggunakan dengan tarif kan sih. Betul, dengan tarif yang bisa dibilang ada flat lah ya, itu maksudnya ada aturannya ya. Kalau kafe kursi sekian, luasan sekian berapa. Nah, itu baru nanti tadi ada proxy, ada ini lah. Ada parameter ada acuannya dalam membagikan itu gitu. Nah, ini berbeda dengan beberapa yang diperjuangkan sama teman-teman aksi gitu ya, Ahmad Dhani, Yu gitu ya, yang mendorong untuk adanya direct license. Meskipun memang secara negara itu belum diakui ya, sistem direct atau gimana, atau jadi ada pengecualian. Di undang-undang kita kemarin juga sudah diperkuat di Mahkamah Konstitusi bahwa hak perdata untuk melakukan itu direct license itu tetap bisa terjadi selama itu tidak ada hubungannya dengan public performing rights. Jadi kalau urusannya mechanical atau urusannya synchronization, mechanical tahu ya. Jadi urusannya misalnya lagunya mau dipakai buat di cover, sinkronisasi juga buat film atau buat itu iklan, hak perdata gitu. Tetap ada, silakan direct. Toh selama ini kan jalannya juga direct gitu ya, karena diwakili sama publisher biasanya. Betul. Nah, kalaupun PPR tetap mau direct misalnya, ya silakan aja. Tapi sudah ditetapkan di Mahkamah Konstitusi kemarin, silakan, tapi tetap dengan menggunakan mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan, termasuk tarif-tarif. Jadi tetap lo nggak bisa gitu. Lo silakan direct, tapi tetap pakai tarif kita. Terus gunanya apa? Dia bisa direct, tapi ketika dia lagunya ternyata rame, ya lo punya hak juga gitu lewat sistem yang blanket gitu kan. Kalaupun lo mau ngutip langsung royalti dari dia, royalty performing rights-nya, lo tetap nggak bisa ngolek seenak lo berapa kasih tarif, nggak bisa. Kayak mechanical nggak boleh. Lo tetap harus sesuai sama tarif kita. Tarif kita kan jelas, kalau konser 2%. 2% dari tiket. Dan ditambah 1% tiket yang complementary. Tiket komplement misalnya untuk IO-nya atau buat sponsor. Gitu. Atau kalau nggak ada tiket, misalnya, ya dikali 2% dikali dengan biaya produksi panggungnya. Panggung, lighting, sound system, artisnya dan segala macam itu dikali 2%. Dibagi pro rata lagu-lagunya. Gitu. Nah, tapi gini Sel, lu kan lu penulis lagu juga, lu penyanyi juga. Terus banyak orang bilang kayak direct license itu is a future gitu. Karena sekarang sistemnya semua digital. Bisa aja lewat izinnya langsung lewat sistem yang mereka bangun. Terus kedua, blanket itu dilakukan karena zaman dulu belum internet belum semasif sekarang gitu. Nah, kalau lo pribadi sebenarnya gimana yang paling ideal buat si penulis lagu dan buat publik gitu? Gua
di satu sisi tidak bisa menafikan bahwa transformasi digital itu pasti akan ke arah sana. Oke. Ya, apapun yang terjadi, gue bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat sistem ini pun semuanya akan direct. Ya, tapi kembali lagi, direct nggak direct itu kan sebenarnya masalah perspektif ya. Karena kalau melihat dari apa yang diteriakan oleh teman-teman aksi kan sebetulnya kemarin adalah mereka nggak terima kenapa kalau pencipta, kalau konser mereka dapat harus berbulan-bulan setelah konser. Oke. Mereka pengennya cepet dong, begitu konser selesai, berapa hari setelah itu udah langsung dapat royaltinya, itu doang. Dan itu sebetulnya sudah diakomodir di sistem kita yang sekarang, Inspiration. Begitu CEO-nya comply, ya dia daftarin semua lagu-lagunya dan dia bayar, nggak sampai 10 hari kita udah langsung distribute ke penciptanya. Dan itu sudah dijawab sebetulnya. Berbeda dengan kemarin. Kemarin memang iya, karena masih manual. Beberapa masih manual, plus nggak semua I.O. juga melaporkan penggunaan lagunya. Dan tidak semua I.O. juga mau bayar. Jujur aja gue terbuka aja. Tapi kolektifnya ada sistem, misalkan kan ada usulan, kalau lo nggak bayar lo nggak dapat izin misalkan. Iya, dari itu, kepolisian misalkan. Itu nanti kita tentunya sudah melakukan upaya-upaya sinkronisasi dengan berbagai badan ya. Kayak sekarang kita juga LMKN tuh nggak berdiri sendiri. Kita kerjasama sama contohnya misalnya dengan Kementerian Hukum ya. Kementerian Hukum maksudnya dalam arti di sini Direktur Penegakan Hukum, Dirgakum. Ya, Kementerian Hukum. Lalu kita juga Bareskrim, kita kerjasama dengan Bareskrim. Bahkan ada kemungkinan kita juga mungkin akan kerjasama dengan Kejaksaan. Oke. Jadi memang intinya gimana caranya untuk kita ngasih tahu bahwa kita ada baik loh. Ini kita sama-sama memiliki aja nih ekosistem. Yuk kita sama-sama, kita jalan sama-sama. Dan yang paling penting ketika musik itu diperdengarkan, entah lewat performing atau diputar melalui ya apapun itu ya, itu ada haknya orang yang menciptakan, membuat musik, dan itu yang kadang terus kita belum sampai ke situ gitu. Betul. Nggak gampang loh sih. Nggak gampang karena salah satu hakim Mahkamah Konstitusi aja kemarin bilang sama kita. Lu kalau ingat dulu zaman kita belajar sosiologi antropologi. Gue nggak tahu lo anak, gue kan anak sos. Iya, sosioantropologi kan. Ada masyarakat Patembayan sama masyarakat Paguyuban, ya kan. Konsep intellectual property protection ini kan sebenarnya dari masyarakat Patembayan, masyarakat kapitalistik, individualistik. Ya. Jadi kemungkinan memang agak sulit untuk memasukkan isme-isme ini ke masyarakat Paguyuban kayak kita nih, masyarakat komunal yang berpikir bahwa hak cipta itu harusnya dimiliki kolektif. Hak cipta itu, apalagi yang sekarang misalnya, hak cipta itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja gitu, hak eksklusif. Wah itu berat tuh, untuk memberitahukan itu agak susah. Tapi ya kita mau nggak mau harus melakukan itu, karena apa? Karena pertama kita sebagai negara demokrasi yang negara berdaulat yang juga punya aturan yang mana juga kita juga mengedepankan bahwa berkreasi, mengeluarkan pendapat, mendapatkan penghidupan yang layak itu adalah bagian dari hak asasi. Kita tahu itu di pasal 28 gitu kan di konstitusi. Kita harus memperjuangkan itu gitu. Plus juga kita bagian dari pergaulan internasional yang semuanya menjalankan itu. Yeah. Lebih dari 60 negara di dunia ini menjalankan konsep blanket license. Kenapa alasannya? Bukan karena hanya sekedar mandatory, pokoknya kita harus ikut, enggak, bukan. Kemudahan buat semua. Kemudahan, efisiensi. Efektivitas. Karena hak cipta itu omnipresence, istilahnya. Bisa didengar di satu tempat 1000 kali, di sebelah sana 2000 kali, dalam waktu yang bersamaan. Gimana caranya supaya itu bisa tercover semua? Nggak mungkin 2000 tuh, itu izin langsung ke nunggu izin segala macam ya. Kebayang kalau untuk satu lagu aja harus izin, ya. Berapa banyak konser yang akan tertunda? Berapa banyak roda ekonomi yang akan terhenti gara-gara itu? Nah, ini menarik ketika lo ngomong, ini semoga nggak dipotong-potong jadi parsial ya Marcel, karena tadi lo sempat ngomong soal direct license dan ya tadi ada kemungkinan itu di masa depan segala macam nggak dimanfaatkan untuk klip-klip yang tersebar seolah-olah lo ke arah situ. Gue pasrah aja sih, karena pada akhirnya ini harus dikemukakan gitu. Nah, kayak tadi nih, sekarang kan yang di Indonesia malah jadi kemana-mananya gini, pencipta lagu merasa punya hak moral yang itu bisa ngebargain untuk gue nggak boleh lagu gue dibawa ke
ke panggung gitu. Ini terjadi ya gitu ya. Sebelumnya Ahmad Dhani tentu saja itu kalian bisa cek gitu ya bersama Once gitu. Terus kemudian yang kemarin Ryan Pono sama Glenn Fredly itu menarik juga kasusnya itu. Iya, Pasto Pasto mau konser ketika bawain karya-karya Bung Glenn dan kemudian keluar somasi gitu. Betul, Nah, lu anak hukum pertama, kedua lu di bidang ginian, lu ngerti gimana? Gue sangat menyayangkan hal-hal seperti ini terjadi, ya, karena kalau kita benar-benar sama perspektifnya, sama penafsirannya, karena di hukum sendiri untuk menafsirkan satu peraturan itu, ya, itu ada banyak penafsiran. Setahu gue, kalau gue nggak salah ada 9 penafsiran, penafsiran gramatikal, penafsiran otentik, penafsiran historis, sampai yang paling sering adalah penafsiran teleologis. Teleologis itu adalah lo kalau ngelihat satu peraturan perundangan, sebelum lo menggunakan 1-2 pasal, lo lihat dulu grand purpose-nya, grand design-nya undang-undang itu buat apa. Kalau orang-orang yang belajar hadis atau belajar fikih tahu istilah namanya asbabun nuzul. Yeah. Jadi kalau lo ngelihat asbabun nuzul dari sebuah aturan, dari sebuah kaidah misalnya gitu, lo harus lihat dulu konteksnya apa. Lalu kemudian ada aturan lain yang membackup nggak? Lihat dulu. Ngerti nggak? Jadi lo nggak bisa cuman parsial hanya lihat itu doang. Lo harus lihat keseluruhan ini, lingkungannya. Lalu kemudian pada saat itu scholar-scholarnya di kepala mereka lagi apa, dalam kondisi apa. Karena kan pasti aturan-aturan ini kan dibuat untuk menjawab kondisi-kondisi yang aktual saat itu. Produk hukumnya harus dilihat dari gimana hukum itu dibuat. Betul. Gitu, tinggal gimana kita berani, oke, ini sudah tidak relevan untuk kondisi sekarang. Kita berani nggak untuk mengesampingkan aturan ini, gitu. Kita melihat pada aturan mana. Oh, kalau ini sudah tidak relevan, kita lihat aturan yang lebih tingginya mana. Oh, aturan umumnya mengatur begini. Ya sudah, kita tafsirkan dari situ misalnya. Nah, itu tadi. Jadi banyak pemahaman yang menurut gua masih scattered, ya. Dan ini juga nggak gampang, ya. Sampai sekarang aja masih ribut tentang mana yang lebih pintar, pencipta ini atau penyanyi ini, whatever, masih kekanak-kanakan, masih di situ aja gitu. Sedangkan Korea nih baru aja mereka ngumpul semua nih, LMK-nya ngumpul, publisher-nya, labelnya ngumpul untuk bikin satu konsorsium untuk menentang, untuk nge-push startup AI gitu loh, untuk lagu-lagu yang dibuat oleh AI generated tools gitu. Mereka udah sampai sana, kita masih ribut di sini. Maksudnya, dude, come on, gitu ya. Sedangkan Undang-Undang Cipta tuh jelas, di penjelasannya aja bilang, apapun yang tidak menghambat kreativitas makro itu harus kita upayakan. Kreativitas makro. Kenapa ada hak moral? Kenapa ada hak ekonomi? Hak ekonomi aja definisinya secara definitif di undang-undang itu jelas. Adalah hak untuk dicantumkan karyanya namanya siapa, ya, tidak dimutilasi, tidak diganti-ganti, tidak tidak istilahnya tidak diganggu secara karyanya itu, karena itu merupakan bagian dari jati diri si penciptanya, itu nggak boleh diganggu. Hak moral itu definisinya itu, bukan definisinya adalah hak moral adalah hak yang memberikan hak kepada pencipta untuk menagih kewajiban moral kepada orang. Nggak gitu definisinya. Makanya definisi kewajiban moral itu dari siapa, yang bikin siapa. Termasuk, direct license juga nggak ada kan di undang-undang. Gitu. Tapi bukan berarti hak perdatanya nggak ada. Hak perdatanya ada. Tapi memang untuk kita bicara tata kelola, direct license itu nggak masuk di sini. Nggak recommended. Gitu. Tapi banyak pada akhirnya at the current moment ya gue bicara. Makanya tadi kalau lo bilang apakah nanti suatu saat akan direct license pada waktunya, iya, tapi masih jauh. Karena kita sekarang aja untuk gini aja susah. Kita harus pelan-pelan dulu nih. Nggak gampang kok itu. Tapi dari lo sendiri hal-hal kayak gitu akhirnya jadi ini nggak sih, kayak beberapa waktu lalu gue juga lihat kayak misalkan ada orang pengen bikin tribute buat artis, terus kemudian dapat somasi dan akhirnya terjadi gitu kan, kayak gitu-gitu tuh. Terus ya gimana, itu kan jadi kayak WRS konspirasi waktu itu pernah bikin tribute untuk Scott Weiland. Waktu Scott Weiland meninggal gitu, kita bikin tribute dan kita tetap dengan sadar kita bayar royalti. Tiketnya cuma kejual 42 biji, 42 tiket dikali 50.000, lalu dikali 2%. Itu kita bayarin ke WAMI dan kita dapat sertifikat. Kita sadar itu 2% dikali 42 dikali 50.000 itu bukan haknya gue, tapi haknya
Scott Weiland dan kawan-kawan. Itu gue bayarin ke Wami, Pak. Bukan besarnya nominal. Bukan besar tapi nominal. Itu bukan hak gue. Itu sebenarnya adab ya jadinya ya. Adab. Nah susahnya kan kalau lo bicara adab kan lo susah ya. Dari rumah Pak itu. Nah itu berarti kayak kasus-kasus penyanyi yang dapat somasi dari itu penyelesaiannya gimana menurut lo? Apakah karena kan di undang-undang kan kayak setahu gue ya, seingat gue ada yang bilang ketika lo membawakan karya itu, gue nggak tahu persisnya ya, ini gue takut disalah tafsirkan ya. Tapi yang jelas izin tidak dilakukan selama itu bayar udah diatur gitu kan. Pasal 23 ayat 5. Ya kan? Betul, iya. Iya, setiap orang dapat menggunakan lagu gitu kan. Dengan tanpa harus meminta izin selama membayarkan sejumlah uang kepada LMK. Betul. Begitu kan. Ketika somasi itu muncul misalkan, kayak tadi nih kasus Ryan Pono misalkan gitu. Kalau menurut gua harus, kalau di kasus-kasus terutama di Indonesia ya, dari beberapa kasus yang gue lihat, ini kan lebih banyak kasusnya sebetulnya lebih ke kasus emosional. Ini bukan kasus hukum sebetulnya. Oke. Dia jadi seolah-olah kasus hukum, tapi sebetulnya dasarnya adalah kasus-kasus keributan-keributan internal emosional yang nggak jelas gitu. Mereka-mereka yang kemarin ribut pun antara pencipta ini dengan penyanyi ini, itu pun sebetulnya mereka pun mengakui bahwa harusnya dari awal mereka punya kontrak internal antara mereka. Jadi ketika yang satu keluar, ya udah ada jelas pembagiannya. Itu pun mereka tidak lakukan sebetulnya. Jadi mereka sebenarnya sadar. Mereka bukan nggak tahu, mereka pura-pura nggak tahu banyak kan. Tahu kok. Cuman karena mereka tahu ini rame, kalau rame kan seru gitu, ya kan? Ya sambil syukur-syukur siapa tahu undang-undangnya berantakan gara-gara kita kan. Jadi kita bisa bikin undang-undang baru sambil masukin vendor baru gitu, gitu doang. Tapi ya gue orangnya gini, buat gue hukum positif yang sedang berlaku dan ini adalah negara hukum, gue taat pada itu aja. Gue taat pada itu, gitu ya. Jadi ya gimana caranya sekarang untuk bisa memahami dulu, misalnya kasus tadi, misalnya gitu ya, kasus Pasto sama Bung Glenn almarhum gitu. Ya udah kita lihat aja dulu latar belakangnya kenapa bisa begini. Setelah itu nanti kita cari deal aja, kita ngobrol aja misalnya. Karena gue yakin pasti bisa itu. Apalagi kan sekarang kan orang belum apa-apa dengar kata somasi udah takut duluan gitu. Serem Padahal ya. Kalau perusahaan-perusahaan PT-PT gede gitu disomasi mah udah biasa kali. Santai aja, somasi doang. Gitu. Ya itu intinya mungkin ya ini ya teguran lah ya. Teguran bagaimana sama sekarang kan ya lu dengan jalur lo bisa mengamplifikasi sesuatu yang tadinya biasa aja sebetulnya jadi rame banget gitu kan. Jadi kayak wow, seluruh dunia harus tahu ya gitu. Padahal gue nggak perlu tahu sebetulnya. Tapi lu percaya ini semua akan ke arah yang lebih baik, royalti? Karena Insya Allah, gue percaya. ini negara gede banget, acara musik mungkin hampir tiap hari ada. Insya Allah gue. Dan sedangkan trust issue-nya masih jadi salah satu itu kayak ada orang yang ya bukan hanya orang, banyak banget pasti kan, apalagi di daerah-daerah segala macam. Collecting-nya juga nggak mudah. Betul. Lo masih optimis gitu untuk itu? Gue optimis dan gue percaya masih banyak orang-orang yang bisa menjembatani antara ekosistem ini, ya, dalam arti adalah menjembatani itu memberikan pemahaman, nurture, gitu ya, ekosistem ini supaya bergerak ke arah yang lebih baik, plus juga menjadi bridging antara pemerintah, karena pemerintah masuk melalui LMKN itu karena pemerintah concern. Ya, pemerintah punya tanggung jawab untuk melindungi ini warganya. Ini kan warga. Terkait ekonomi masyarakat ya, bisa dibilang masyarakat itu. Jadi kan. jangan juga kita dengan naifnya bilang malah alah ngapain pemerintah ikut campur? Ngapain ini sampai ada polisi segala. Intinya ya kayak sekarang lah gerakan-gerakan yang kayak wah kalau kayak ini bubarin aja. Kalau kayak ini bubarin aja. Janganlah. Gitu. Lebih dewasa lah. Gitu. Malu sama handphonenya udah canggih gitu. Belajar gitu kan, lah gitu. Ini cukup berdampak sama image lo nggak nih di luaran kan kita sama-sama tahu gitu. Punya karir sebagai musisi di satu sisi, lu ngurus ini sensitif banget. Iya, setiap pagi pokoknya gue minta restu sama bini gue Bismillahirrahmanirrahim aja. Iyalah gitu. Iya, intinya semoga Tuhan beserta kita Dominus Vobiscum aja, gitu kan. Intinya, gue sih selalu ya kalau gue pribadi ya, gue juga melihat komitmen dari kita yang ada di LMKN seperti apa setiap hari.
Ya, lalu kemudian juga kita lihat staff kita bahwa mereka juga bekerja setiap hari, nerima telepon, ada yang mau bayar lisensi, dibentak-bentak ya sama orang yang nggak mau bayar, atau dibentak-bentak sama pencipta, didatengin apa, digeruduk, mau datang sosialisasi ke merchant, didatengin mau dibakar, dibawa golok segala. Itu Ada kan yang gitu ya, itu kan Sen? hal-hal yang orang nggak tahu, Sindu, ngerti nggak lo? Orang nggak tahu. Jadi dianggap debt collector ya? Iya, gitu. Kebayang nggak? Sedangkan ya itu tadi, kita tetap harus bisa tenang, kita bisa mensosialisasikan. Gue juga jalan sama Pak Menteri ke beberapa titik gitu untuk mensosialisasikan ini bersama komisioner yang lain, gitu. Ya sambil nerima masukan dari pelaku-pelaku industri di sana, musisinya dan segala macam. Bahkan nggak sedikit juga yang minta tolong bagaimana, aduh lagu-lagu saya ini misalnya diklaim di digital, tapi perasaan saya nggak pernah ngasih mereka mandat untuk ngeklaim, tiba-tiba kok lagu saya diklaim sama publisher ini ya. Oh, itu kan kasihan tuh. Lebih baik kita nolongin yang kayak begitu-begitu tuh. Gitu loh, daripada misalnya menghadapi keributan-keributan ini di sosmed yang berisik ini yang aduh gitu kan, buang waktu. Dan kan kemarin udah dikasih tahu di Mahkamah Konstitusi juga. Udah dong, sekarang ini mau revisi undang-undangnya. Kita legowo aja, tungguin revisinya gimana, baru nanti kita rapiin semua. Oke. Gitu, jangan malah bikin turmoilnya lebih kenceng lagi, karena sorry gitu, mereka ini nggak sadar nih yang di atas ini. Yang jadi korban itu grassroots. Oke. Sekarang ini pencipta-pencipta sama penyanyi-penyanyi di grassroots tuh banyak yang udah ketakutan, saling curiga. Mereka bingung mau nyanyi di kafe, mau bikin cover aja takut. Kebayang nggak lu? Kasian lu. Itu kan bukan tujuannya undang-undang ini ada. Betul. Gitu loh. Dan ya secara pribadi kenapa gua mau terjun dan kerja di LMKN, ngebantu LMKN, meluahkan segala isi kepala gue untuk di LMKN, itu kan tujuannya bukan untuk bikin teman-teman gue yang ada di grassroots itu berantakan. Malah Gue juga jadi punya teman di grassroots masih ikut-ikutan ya. banyak. Iya. Gila, teman-teman gue yang sampai sekarang masih main metal, masih produktif. Umuran-umuran gue di atas gue masih produktif bikin album. Gila, kasihan kan gitu. Masa yang dipikirin cuman musisi-musisi Jakarta Selatan itu doang. Gila, musisi banyak banget men Indonesia. Gila kan? Iya. Gitu. Oke, terima kasih. Mas Ari, kita udah lumayan nih. Sorry ya, terlalu teknis ya. Enggak dong, malah justru itu penting kan. Maksudnya Moga-moga nggak dipotong-potong sekali lagi tadi. Pasti dipotong-potong sih. Dipotong-potongnya lebih kayak seolah dukung nanti yang direct atau yang blanket gitu-gitu Ya, biasanya. terserah Tapi ya, yang jelas Orang-orang yang dekat gue sih tahu gue ngomong apa. Oke. Terserah. Dan sekali lagi ditunggu mungkin nanti untuk album ke-8 ya. Oh yes. Dan mudah-mudahan ada rilisan fisiknya. Ada yang pasti sih album ke-8 itu akan juga akan hadir representasinya di tahun ini. Mungkin Oke. akan ada 2 single baru dalam waktu dekat. Gue lagi memikirkan itu karena beberapa materi memang sudah siap. Ada kolaborator yang bisa lo bocorkan mungkin atau masih nunggu? Belum nih, gue masih agak egois nih. Oke. Gue pengen bikin semuanya sendiri aja. Oh gitu? Masih belum kepikir mau kolaborasi sama siapa. Masih belum. Ya udah, oke teman-teman tunggu aja kalau gitu ya. Dan selamat sekali lagi buat Menuju Cahaya. Thank you, Sin. Semoga membawa kebaikan buat banyak orang ya. Ya. Sip, oke. Siap. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan Sinuscoop episode Marcel Siahaan. Sampai jumpa di episode-episode lainnya. Saya Sindul Alpito, pamit undur diri. Bye-bye. Thank you, Thank you, Sin. Marcel. Thanks, man. Thank you.